Sidoarjo gemari palo jinawi adem ayem guyub rukun rakyat kabeh padha tentrem. Wah, luar biasa sekali. Dengan opening yang sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kembali menyapa Sobat Delta Suara Gereja PGRI Kabupaten Sidoarjo kembali menghadirkan sosok yang sangat luar biasa sekali dengan suara emasnya. Nah, ngomong-ngomong, sudah penasaran? Yang tadi sudah menspilkan lirik lagu, kita kenalan dulu. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik. Luar biasa. Baik Pak, bisa dikenalkan dengan Bapak siapa dan sekarang mungkin masih berdinasti Pak? Masih. Monggo bisa perkenalan dulu, silakan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Imam Mustain. Saya mengajar seni musik di SMP Negeri 2 Sedati. Di SMP Negeri 2 Sedati sebagai guru seni musik. Ya, betul. Pak, Pak Imam atau Pak Ta ini bisa diceritakan sedikit Pak, keseharian Bapak sebagai guru seni itu bagaimana sih Pak ketika mengajar di SMP Negeri 2 Sedati ini Pak? Baik, saya mengajar di 2 Sedati itu sejak 2009 ya. Kebetulan pengangkatan PNS di sana dan alhamdulillah saya mengajar kelas 7, 8, dan 9 ya, saat ini. Untuk musik terus terang saya berterima kasih kepada pihak sekolah bahwa sekolah itu sangat memfasilitasi ada studio musiknya atau ruang musik, ada musik tradisional, ada musik modern. Akhirnya untuk mata pelajaran seni musik sendiri saya hampir 80% dari materi itu yang saya terapkan ke anak-anak adalah praktik. Jadi dari 100%, 80% praktik, jadi sisanya ada teori. Gitu ya Pak? 20% saja ya. Baik, keren sekali nih. Beliau merupakan guru musik. Nah, ngomong-ngomong Pak, ketertarikan dengan musik karena namanya kalau memang ya Pak ya, kalau menurut saya kalau sudah bakat apalagi bakat musik. Nah, sejak kapan sih Pak bahwa jenengan tuh meyakini bahwa ternyata tuh mulai sadar saya tuh bakatnya di musik sehingga memutuskan akhirnya bisa menjadi guru seni musik? Baik, saya mengenal musik itu sejak SMP ya. Sejak SMP mungkin kelas 2 saya mulai belajar gitar. Terus terang saya dari kecil itu disuruh mondok sama bapak. Jadi sama orang tua saya, bapak saya itu saya dipondokkan dari TK sampai SD itu saya mondok terus. Jadi musik itu nggak seberapa mengenal. Saat SMP itu teman saya itu ada yang main gitar gitu, terus saya tertarik, seneng. Terus akhirnya saya belajar dan saya tidak punya alat musiknya. Gitar saya tidak punya. Saya pinjam punya teman saya atau tetangga saya itu. Saya pakai hampir setiap hari. Saya sudah bisa, tetangga saya belum bisa. Akhirnya saya ada yang punya belum bisa Pak. Belum bisa. Karena memang bapak nggak seberapa respect saat itu mungkin ya. Terus saya lanjut dari SMP, bahkan uniknya saya tuh saat SMP, saat kunci gitar itu saya masih hafal C, A minor, D minor, yang dasar ya dan belum lancar. Saya sudah belajar membuat lagu sendiri. Wow. Iya. Ibaratnya masih belum tahu notasi, betul. Tapi jenengan sudah buat lagu sendiri. Saya lebih seneng membuat sendiri ya. Apalagi setelah SMA ngeband, kemudian saya lanjut kuliah di Unesa, ambil sendera tasik, ambil program musik ya.
lanjutlah sampai sekarang musik. Wow, keren. Seperti yang telah dinyanyikan saat opening tadi, lagu Sidoarjo Gemari Pahlo Jinawi. Nah, beliaulah ini adalah pencipta lagunya. Nah, keren sekali nih. Mungkin yang Sobat PGRI Kabupaten Sidoarjo dengar, dan mungkin bahkan sering sekali PGRI mengadakan event, baik itu lomba ataupun event lainnya, lagu ini tuh tidak ketinggalan untuk dinyanyikan. Nah, beliaulah ini adalah penciptanya. Baik Pak, apa sih Pak yang menginspirasi Pak Mustain sendiri atau Pak Imam sehingga muncullah ide untuk menciptakan lagu yang sangat luar biasa sekali Pak? Monggo Pak. Oke, baik. Terus terang ya, sebenarnya saya bukan asli Sidoarjo, saya Blitar. Tapi saat saya sudah benar-benar istilahnya saya sudah merasa memang saya itu mungkin ya berada di Sidoarjo sampai mungkin nanti istilahnya akhir hayat saya mungkin ya nanti di Sidoarjo. Makanya saya itu punya keinginan itu kira-kira di 2016 punya keinginan untuk membuat lagu tentang Sidoarjo karena minum dulu Pak. Karena saat itu kan saya browsing lagu Sidoarjo saya nggak nemu. Belum ada saat itu. Saya nggak nemu, akhirnya saya buat lagu yang temanya Sidoarjo. Nanti yang saya buat itu saya inginnya liriknya sederhana seperti lagu daerah, termasuk juga melodinya juga melodi yang sederhana begitu. Akhirnya ya dari 2016 itu saya mulai browsing itu saya menggali apa sih yang ada di Sidoarjo itu seperti apa begitu. Akhirnya terus terang menurut saya membuat lagu Sidoarjo ini menurut saya membuat lagu terpanjang yang pernah saya buat. Saya biasanya membuat lagu itu 10 menit, 15 menit atau 1 jam itu sudah selesai. Ini Sidoarjo itu saya butuh proses panjang. Iya, seperti yang telah disampaikan sama Pak Imam Mustain tadi, ketika beliau diangkat sebagai CPNS pada saat itu pada tahun 2009 hingga menuju ke 2016, beliau benar-benar memantapkan untuk menetap di Sidoarjo menjadi arek-arek daerah Darjo. Sehingga pada kurun waktu yang lumayan lama ini Pak Tain ini memikirkan, beliau mencari saat itu di internet nih Pak G. Kok masih belum ada lagu Sidoarjo? Belum ada. Nah, salah satu alasannya nih Pak G. Nah, dari lagu keseluruhan atau keutuhan lagu Sidoarjo Gemari Pahlo Jinawi, pada lirik atau bagian mana sih Pak yang benar-benar menurut Pak Tain ini loh menggambarkan Sidoarjo, atau bahkan semuanya Pak? Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya ya semuanya, karena memang saat saya membuat lagu Sidoarjo itu memang saya ingin membuat lagu itu dengan padat ya. Liriknya padat, melodinya juga padat, hanya 2 bagian. Nah, itu memang di angan-angan saya seperti itu. Kenapa? Karena lagu daerah itu memang ciri-cirinya seperti itu, sederhana, mulai dari lirik maupun melodi lagunya. Akhirnya saya memang membuat yang sesederhana mungkin gitu. Jadi sederhana. Jadi semua istilahnya di lirik ya memang benar-benar menggambarkan Sidoarjo. Iya, benar sekali. Kalau Sobat PGRI pernah tahu lagu Sidoarjo Gemari Pahlo Jinawi? Nah, ini sangat luar biasa. Sudah sering kita dengar, bahkan diputar mungkin di acara Pemkap. Kadang juga kita mendengarkan Pak lagu ini Pak. Ternyata Pak Imam Mustain. Nah, kira-kira Pak dari tersebut setelah lagu selesai, untuk melodi dan juga instrumennya Pak sendiri yang menciptakan atau ada pihak lain yang membantu Pak? Enggak, semuanya saya yang buat. Saya buat itu, saya rekam itu insya Allah sekitar 2018. Oh, rekamannya ternyata 2018. 2018 itu saya mulai merekam. Jadi saya pakai laptop saya saya rekam home recording lah. Itu saya rekam di situ, mulai alat musiknya, terus karena saat itu saya sudah menemukan siswa saya di gambaran saya bahwa siswa ini bisa menyanyikan lagu Sidoarjo dengan baik. Namanya Monica saat itu. Sebenarnya saat saya buat awal memang saat itu booming-boomingnya Via Valen sih. Saat itu Pak. Ya, harapan saya tuh bisa dinyanyikan Via Valen tapi kan nggak mungkin karena kan mungkin kan label atau apa gitu dan sebagainya.
Akhirnya saya menemukan murid saya itu, akhirnya 2018 langsung saya coba untuk membuat musiknya secara utuh. Sampai proses merekam vokalnya. 2009 menuju ke 2016, ternyata 2016 masih belum jadi utuh ya Pak. Baru benar-benar jadi utuh, dan ternyata harapan atau keinginan saat itu Pak Imam Musta'in pengennya karena buminya Via Valen, sebisa mungkin Via Valen untuk menyanyikan. Tapi mungkin ada kendala-kendala gitu Pak. Ya, akhirnya luar biasa sekali, ada potensi yang keluar dari SMP 2 Sedati, yaitu Kak Monica saat itu, muridnya sendiri, sehingga berkolaborasi Pak. Wow, hasilnya juga sampai sekarang alhamdulillah. Dan mungkin sobat PGRI yang masih bertanya-tanya siapa pencipta, nah beliaunya ini sebagai pencipta lagu Sidoarjo Gemar Lipah Loh Jinawi. Baik Pak, dari lagu yang telah jenengan buat, jenengan rancang sehingga menjadi lagu yang utuh, pesan apa sih Pak yang pingin Pak Imam Musta'in sampaikan melalui lagu Sidoarjo ini Pak? Pesannya sebenarnya yang jelas ingin masyarakat itu bisa mencintai Sidoarjo ya, melalui ya lagu lah, karena saya memang basicnya lagu, dan saat kita browsing mencari lagu Sidoarjo itu ada lah di internet. Meskipun itu bukan lagu ya tradisi ya, mungkin akan menjadi tradisi kalau lagu ini mungkin 50 tahun ke depan masih diputar ya, mungkin bisa menjadi tradisi. Harapan saya seperti itu, karena saya memang mengamati sendiri ya, Sidoarjo itu kental sekali dengan tradisinya sangat kental. Terus kegiatan gotong royong itu di RT, di desa itu wah luar biasa, masih terlihat ya Pak, masih ada ya. Makanya itu yang pengen saya angkat. Terus di daerah saya kan Sedati itu tambak, sawah itu saat itu masih banyak, pabrik itu banyak. Jadi potensi-potensi yang ada di Sidoarjo itu memang pengen saya angkat, dan harapan saya itu masyarakat Sidoarjo itu benar-benar bisa, Sidoarjo itu luar biasa, begitu loh, punya potensi yang luar biasa untuk dicintai, untuk istilahnya benar-benar berdedikasi di Sidoarjo. Wow, luar biasa Pak Imam Musta'in. Nah, seperti yang telah disampaikan Pak Imam Musta'in, perlu sobat PGRI ketahui yang telah disampaikan sama Pak Imam tadi, beliaunya ini itu bukan asli Sidoarjo loh. Tapi dengan begitu cintanya, karena akan Sidoarjo akan kaya budaya, beragam budaya, sehingga beliau ini untuk membuat lagu. Nah, orang luar Sidoarjo aja effortnya tinggi, apalagi kita sebagai warga Sidoarjo. Nah, selanjutnya Pak, menurut Pak Tain sendiri, dari lagu ini, khususnya lagu yang telah diciptakan sejauh ini, peran lagu yang Pak ciptakan kira-kira itu bisa nggak Pak untuk bisa mempertahankan, atau kalau biasanya bahasanya anak-anak itu melestarikan budaya Sidoarjo? Bagaimana Pak? Sangat bisa ya, sangat bisa. Untuk khususnya di dunia pendidikan ya, karena memang kita berusaha anak-anak itu mencintai sesuatu lewat lagu dan sebagainya. Terus di lagu Sidoarjo ini di SMP saya ya, terus terang di SMP Negeri 2 Sedati itu diputar itu setiap pagi. Jadi menyambut siswa datang itu selalu lagu itu yang diputar. Dan setiap ada kegiatan event acara sekolah itu ya selalu Sidoarjo. Bahkan saya istilahnya saya berikan ke anak-anak untuk materi Sidoarjo itu dari berbagai macam aransemen, bisa dipakai musik patrol, campur sari dan sebagainya. Bahkan saya pernah buat aransemen Sidoarjo itu pakai musik digital. Jadi bermain musik pakai HP tapi lagu Sidoarjo. Itu saya pernah tampilkan di Museum Hutan Tular. Terus saya tampilkan saat lonceng buku seni budaya di Five Hotel itu. Jadi sudah kemana-mana ya Pak ya. Nah jujur saya aja juga baru tahu ya bahwa penciptanya beliau. Mungkin lagu-lagu ini memang benar sering kali kita dengar saat acara-acara Pemkab, bahkan acara-acara PGRI. Ini menjadi salah satu rujukan untuk salah satu menyanyi lagu tradisional. Nah, bahkan mungkin ya beberapa tahun yang lalu mungkin dari perwakilan Kabupaten Sidoarjo di tingkat provinsi juga mungkin bisa membawakan lagu ini kayaknya Pak. Iya, kayak gitu ya. Wah luar biasa sekali Pak. Baik Pak, selanjutnya menurut
Pak Tain sendiri dari seni musik ini, khususnya lagu Sidoarjo Gemari Paloh Jinawi ini bisa meningkatkan karakter atau pendidikan karakter untuk siswa nggak Pak? Ya jelas ya, karena kan apa ya, ini saya nggak hanya di lagu Sidoarjo ya, belajar saya fokus ke belajar musik ya, mungkin bisa melalui lagu Sidoarjo atau melalui yang lain. Itu di musik itu kan ada banyak karakter yang bisa istilahnya diajarkan kepada anak-anak. Contohnya kolaborasi. Jadi bagaimana berkolaborasi. Terus sabar ya, sabar berlatihnya. Terus jujur, musik itu harus jujur. Terus disiplin. Jadi anak-anak juga harus dilatih disiplin dan sebagainya. Terkait pengembangan karakter itu memang menurut saya sangat bisa dilakukan lah melalui musik atau pakai lagu Sidoarjo. Nah, benar banget nih Pak. Baik, mungkin sobat PGRI pengen tahu ya lirik utuh dari lagu Sidoarjo Gemari Paloh Jinawi ini sudah bisa kita temui Pak banyak di internet. Mungkin itu bisa sebagai salah satu sarana atau media untuk menanamkan karakter pada siswa yang telah disebutkan Pak Tain sendiri. Ada disiplin, ada jujur, ada sabar, dan ada kolaborasi antara guru dan juga siswa. Baik Pak Tain, selanjutnya selain lagu Sidoarjo, kira-kira Pak Tain punya proyek apa nih bersama mungkin sama dengan guru atau bahkan kolaborasi dengan siswa Pak? Gini, kebetulan saya kan ketua MGMP Seni Budaya di SMP Sidoarjo ya. Itu kan saya tuh selalu mengajak teman-teman itu untuk istilahnya mencintai budaya lokal, kalau bisa mengangkat lokal lah, itu bisa melalui seni rupa, bisa melalui kita kerjasama dengan Dekesda, kita juga kerjasama dengan Hutan Tular ya. Cuman saya belum kesampaian ya untuk dengan teman-teman itu membuat suatu pertunjukan seni yang lengkap lah, ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, seni teater. Itu yang mudah-mudahan nanti proyek berikutnya bisa terrealisasi. Terus saat ini proyek saya yang terdekat itu terus terang saya ingin membuat lagu tema Sidoarjo. Temanya Sidoarjo. Ini yang sudah saya buat, tapi belum saya rekam ya. Belum saya rekam, tapi melodi lagu, aransemen musik itu sudah saya buat. Tapi aransemennya sudah saya buat, tapi belum saya rekam. Katakanlah lengkap di istilahnya di laptop itu masih belum. Ada Lontong Kupang, terus kemudian saya buat Candi Tawangalun, kebetulan di Sedati ya, Candi Tawangalun. Kita setiap tahun itu mesti dari 2 Sedati itu mesti harus ke Candi Tawangalun. Terus saya juga membuat Candi Pari dan Candi Sumur. Terus kemudian Dewi Skardadu serta Gayam. Nah, itu terus terang Gayam ini karena terus terang saya Blitar ya. Di tempat saya itu nggak ada sama sekali. Saya tahu Gayam ya di Sidoarjo nih. Iya, di Cemandi. Saya nggak tahu ternyata unik gitu ya. Gayam dengan begitu banyak filosofinya gitu Pak. Nah, itu bakal luar biasa. Kita tunggu karya-karya terbaik. Nah, banyak sekali yang telah diimpikan, mungkin yang diharapkan sebagai ketua MGMP khususnya di mata pelajaran seni. Beliau ingin menginginkan mungkin ada pertunjukan lengkap ya Pak gitu seperti itu tadi. Nah, kira-kira mungkin ya Pak melalui PGRI ini harapannya sih Pak, harapannya dengan seperti itu jika dikolaborasikan dengan PGRI Kabupaten Sidoarjo, pengennya kayak gimana Pak? Nah, gini ya, saya tuh ya punya keinginan, maksudnya melalui mungkin PGRI itu bisa memberikan mungkin penghargaan itu kan tidak harus uang ya, penghargaan atau mungkin apresiasi bagi teman-teman guru yang mempunyai karya seni, tidak harus lagu, mungkin ada rupa dan sebagainya, atau mungkin juga melalui PGRI itu mengadakan lomba-lomba baik guru tapi yang sifatnya unsur seni. Unsur seni. Mungkin tidak harus katakanlah praktik seni, bisa tulisan-tulisan seni atau apa yang mengangkat lokal Sidoarjo, kearifan lokal. Mungkin itu akan lebih apa ya, bisa menarik lah, semakin melekat Sidoarjo di hati para sobat PGRI yang ada di rumah. Wow, keren sekali nih Pak.
Baik, Pak, selanjutnya Pak. Kira-kira dari kecintaan Bapak terhadap seni, apa sih pesan yang Bapak sampaikan untuk generasi muda, khususnya yang ada di Sidoarjo, untuk selalu mencintai seni budaya yang ada di daerahnya, Pak? Oke. Terus terang kalau menurut saya pribadi ya, menurut pengamatan saya, Sidoarjo ini sangat kuat tradisi, sudah bagus sekali. Bahkan di anak-anak ya, di level SD mau SMP itu yang paling populer kan musik patrol ya. Musik patrol itu kan populer, masing istilahnya populer. Itu mereka itu benar-benar luar biasa, bagus. Istilahnya mulai eksplorasi musiknya, terus nguri-nguri budayanya itu sangat luar biasa. Bahkan saya itu senang ya kalau di Sidoarjo itu yang saya amati itu setiap tahun bersih desa itu selalu budaya. Iya, selalu wayang itu selalu budaya. Lah itu bahkan di daerah saya di Blitar itu nggak seperti itu. Itu saya terus terang salut ya, maksudnya luar biasa menurut saya Sidoarjo. Menurut saya pribadi, kalau saya di anak-anak itu juga kecintaan terhadap tradisi budaya itu masih bagus, masih baik. Luar biasa sekali. Mungkin karena Pak Imam Musta'in ini cinta seni, selain itu di Sedati itu juga bakal kaya sekali nih Pak kearifan lokal, seperti yang telah disebutkan kayak ada Candi Tawang Alun, kemudian ada Reok Cemandi, kemudian patrol. Nah, ini sehingga mungkin benar-benar membangkitkan semangat Pak Musta'in sendiri untuk benar-benar mengangkat Sidoarjo di karya seninya. Seperti itu. Nah, kalau itu tadi Pak, untuk harapan untuk para pemudanya. Sekarang harapan Pak Musta'in sendiri terhadap perkembangan seni musik di Sidoarjo ini kayak gimana Pak? Ya inginnya lebih baik lah, maksudnya saat ini sudah baik, cuman memang kita itu saya pribadi ya, saya belum pernah terlibat di event-event yang katakanlah itu event tahunan dari benar-benar resmi dari Sidoarjo. Oh, masih belum ya? Mungkin saya belum pernah terlibat. Sebenarnya kan kalau saya lihat setiap kegiatan ulang tahun itu kan masih ada ya, masih ada karena memang seniman di Sidoarjo kan sangat banyak. Ya, harapan saya seperti maksudnya dari guru-guru dulu, seingat saya pernah ada lomba-lomba menghias kayak dulu itu mobil atau mobil ya. Itu kan juga bagian dari seni dan itu yang dilibatkan guru-guru. Nah, harapan saya untuk pelibatan guru-guru di bidang seni itu ada wadah yang lebih banyak, entah dari PGRI atau entah dari kabupaten atau mungkin dari yang lain. Nah, ini harapannya karena seni tidak hanya dari seni musik aja, banyak seni rupa, sehingga dari mungkin salah satunya contoh di dulu itu ada namanya Delta Carnival ya kayaknya Pak, Delta Carnival, sehingga seperti itu. Nah, mungkin untuk Pemkab Sidoarjo selanjutnya mungkin harapannya mungkin bisa berkolaborasi lah atau mengajak PGRI atau mengajak guru-guru. Nah, mungkin karena banyak guru-guru itu mungkin bakatnya terpendam ya Pak. Mungkin dengan adanya event-event seperti itu, nah, ternyata seperti ini. Nah, keren. Baik Pak, yang terakhir Pak, untuk Pak Imam Musta'in sendiri, apa sih Pak makna Sidoarjo bagi Bapak, baik sebagai guru ataupun sebagai seniman Pak? Oke, baik. Sidoarjo itu terus terang bukan tempat lahir saya, tapi Sidoarjo bagi saya itu tempat saya berkarya, berkreativitas, berdedikasi, memberikan sesuatu yang terbaik, dan insya Allah tempat saya dikuburkan nanti ada di Sidoarjo. Wow, begitu cintanya kayaknya. Wah, Imam Musta'in ini, keluarga juga di sini semua ya Pak. Di sini dan saya ya berharap ada di sini, memang nggak ingin pindah. Nggak ingin pindah, karena memang kental dengan tradisi. Memang kalau sudah cinta budaya apapun, seperti itu. Baik sobat PGRI yang ada di rumah, nah Pak kira-kira bisa dinyanyikan kembali nggak Pak secara utuh Pak? Waduh, terserah, saya itu bukan penyanyi. Oh, bukan penyanyi. Saya hanya pencipta lagu. Jadi semua lagu-lagu saya itu nanti yang menyanyi bukan saya. Termasuk saya dulu saat masih aktif ngeband, saya buat di band saya itu lagunya ya saya yang buat. Tapi ya bukan saya penyanyinya.
Tapi semua lagu yang itu yang membuat saya. Wah, nah ini Sobat PGRI penasaran lagu langsung aja bisa ketik di link YouTube tuh banyak sekali nih Pak atau di platform yang lainnya Gemari Pahlo Jinawi. Beliau ini adalah penciptanya. Kalau ini belajar atau ini bermusik, beliau sebagai seniman juga sebagai guru terbuka nih Pak. Terbuka. Nah kalau boleh tahu Pak tinggal di mana Pak? Saya tinggalnya di Sedati, Desa Cemandi. Wah, ini teman sekali nih. Rep Cemandi, tinggalnya di Cemandi. Kemudian menghasilkan lagu keren sekali, luar biasa nih, perlu diapresiasi. Baik Pak Ngapunten, untuk lagu Sidoarjo Gemari Pahlo Jinawi ini sudah jenengan daftarkan sebagai hak? Sudah, cipta sudah. Tapi saya terus terang dari awal saya buat lagu Sidoarjo itu siapapun masyarakat Sidoarjo itu yang pingin katakanlah menggunakan atau itu bebas. Saya tidak pernah ya istilahnya apa saya tidak atau apa gitu Pak. Bebas. Saya tuh di DM banyak dari SMA 1 dulu pernah ngangkat tentang Sidoarjo. Terus ada yang anak-anak SD itu DM saya untuk istilahnya recover atau silakan bebas. Ya, mau digunakan apa silakan. Keren sekali nih. Seniman panutan kayaknya. Dan kayaknya saya harus belajar juga sama beliau ini. Baik Sobat PGRI yang ada di rumah, penasaran sekali lagi penasaran dengan lagu Sidoarjo Gemari Pahlo Jinawi, langsung aja bisa telusuri atau bisa searching langsung di YouTube. Juga ada instrumennya dengan penempatan lagu. Beliau ini sangat luar biasa sekali. Boleh kita apresiasi dengan kasih tepuk tangan yang meriah. Wah, luar biasa sekali. Baik Sobat PGRI, kayaknya cukup ya Pak. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Dan yang paling penting saya tunggu karya-karya selanjutnya untuk menghiasi lagu-lagu daerah di Sidoarjo. Dan saya doakan semoga mungkin dalam waktu dekat dalam rangkaian hari jadi Sidoarjo seperti yang telah dicita-citakan Pak Imam Mustaqim bisa dilibatkan lah minimal ya. Amin. Baik, luar biasa sekali Sobat PGRI, terima kasih sudah melihat dan juga menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.